Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku gagal terbang ke Malaysia karena pandemi COVID-19. Mohon maaf kalau suara aku medok kejawa-jawaan karena memang asli wong Jawa ya. Jadi harap maklum. Nah, nggak usah lama-lama, jadi aku mau cerita aja. Jadi dulu di video sebelumnya juga aku sudah pernah buat kalau aku pernah kerja di Malaysia dan aku udah pulang ya. Pulangnya itu di bulan September tahun 2019. Nah, karena X yang mau balik lagi harus istirahat di rumah selama 3 bulan dan istirahatlah aku 3 bulan. Nah, pada saat itu aku selama 3 bulan itu di rumah ya istirahat. Nah, di bulan Desember, di bulan November itu aku cari-cari PT PJTKI yang resmi ya, dan aku tidak balik lagi di PT lamaku karena ya trauma ya dengan PL yang tidak amanah, jadi aku cari lagi. Nah, nemulah aku di daerah Jogja. Nah, kebetulan di sosial media itu rame banget dan pengikutnya juga banyak. Jadi aku yakin kalau PT ini tuh bagus gitu. Dan kebetulan job-jobnya itu juga kilang-kilang besar gitu dan jobnya itu juga banyak. Nah, dari situ aku mulai tertarik dan aku daftar ke Jogja. Nah, kebetulan di sekitar awal bulan Desember, akhir tahun 2019 itu ada job kilang, kalau nggak kilang Mihau Medical di Pineng. Nah, kenapa aku milih itu dan aku mau daftar? Alasannya adalah karena Mihau itu adalah kilang kesehatan, dan kalau dipikir alat kesehatan itu barang yang kebanyakan sekali pakai buang, dan benar-benar alatnya itu harus steril kan. Jadi aku ikut, dan kebetulan setelah aku cari infonya itu departemennya ada yang molding. Kebetulan aku kan pengalaman di departemen molding ya, jadi aku kayak jadi poin tersendiri nih. Aku yakin aku lolos gitu. Dan aku daftar. Nah, aku daftarnya itu pas 1 hari sebelum seleksi. Jadi aku datang ke sana itu sekalian bawa berkas gitu. Nah, dan aku melakukan seleksi kan. Seleksinya itu di hotel karena kebetulan PT aku tuh masih di perumahan gitu kan, masih nyewa perumahan. Nah, aku seleksi di hotel face to face ya saat itu sebelum pandemi. Si pihak usernya itu datang langsung ke Indonesia. Nah, alhamdulillah aku tuh dapat nomor urut 20 besar, jadi nggak terlalu ke belakang-belakang ya, jadi kemungkinan lolosnya itu lebih besar kalau di nomornya itu yang awal-awal gitu. Nah, aku semakin positive thinking saat itu, aku yakin aku tuh lolos. Nah, sudah seleksi kan, sudah seleksi. Nah, setelah yang sudah seleksi itu masih nimbrung kan di depan hotel, belum pada pulang. Nah, kebetulan si temen aku seleksi kenalan di pas seleksi itu bilang, aku tuh diajak, kita double job aja karena besok kan ada seleksi lagi. Siapa tahu kilang ini nggak lolos, nanti bisa buat cadangan kilang selanjutnya besok gitu kan. Aku disuruh nginep, ayo kita nginep gitu kan. Tapi saat itu aku menolak, enggak aku kilang ini aja, karena aku tuh kayak sudah yakin banget aku lolos di kilang ini. Aku karena gimana ya, kalau aku sudah milih kilang itu pasti aku sangat positive thinking gitu loh. Aku yakin tuh aku lolos gitu. Aku menolak. Nah, akhirnya aku pulang ke Ngawis. Nah, besoknya itu pengumuman kelolosan. Nah, kebetulan aku lolos, tapi aku masuk di gelombang kedua. Kalau nggak salah gelombang satu itu sekitar kurang lebih 11 orang deh, nggak sampai 15 orang. Nah, aku tuh masih kayak urutan lah belas-belasan gitu. Nah, terus aku mikir, ya udah deh nggak apa-apa gelombang 2 karena katanya si pihak admin PT aku itu bilang kalau gelombang 1 itu perkiraan terbang akhir Januari, kalau nggak itu awal Februari. Nah, terus yang gelombang 2 itu kalau nggak Maret ya April gitu. Terus aku mikir, ya udah deh nggak apa-apa nunggu gelombang 1 terbang dulu, lagian aku juga baru pulang ke Malaysia gitu. Nggak apa-apa istirahat dulu gitu kan. Terus aku juga nggak double job gitu kan. Terus karena aku memang sudah serak ke sama Mihau Pineng ini gitu. Nah, terus si gelombang
gelombang 1 ini proses kan, dan kebetulan yang gelombang 2 itu juga di prosesnya kayak medical, paspor, apa-apa itu dibarengin gitu. Nah, kebetulan yang gelombang 1 itu ada yang medicalnya unfit. Jadi yang gelombang 2 yang ready paspor itu dimajuin. Ada satu temen aku itu dia gelombang 2 tapi dia ready paspor karena di Malaysia cuma 2 tahun, otomatis paspornya masih lama dong matinya gitu, masih 2 tahun lebih. Jadi dia dimajuin buat gantiin yang medicalnya unfit itu. Ya sangat beruntung ya gitu, bisa prosesnya bisa cepet. Terus nggak apa-apa kan, terus karena aku juga belum buat paspor pada saat itu gitu. Nah, sudah paspor, sudah Finger, sudah apa segala macam, tinggal visanan kan. Aku tinggal visanan pada akhir Januari, kalau enggak Februari awal itu sudah aku tinggal visanan. Nah, ternyata si gelombang 1 itu terbangnya Februari awal, mereka sudah terbang. Terus tinggal gelombang 2 tinggal visanan kan, karena semua udah beres, tinggal visanan aja di rumah. Nah, karena belum beruntung, belum rezeki juga kan, tiba-tiba di sekitar awal Maret itu terjadilah lockdown, dan corona sudah menyebar kemana-mana, sudah rame-rame saat itu kan. Nah, lockdown, dan saat itu juga PT aku itu tutup kayak karyawannya kayak diistirahatkan gitu, dan nanti kalau sudah PT buka, Malaysia buka, baru dibuka gitu. Dan saat itu PT aku tuh masih kayak ngasih info nanti gelombang 2 mihau kalau enggak ya sebelum lebaran, terus bilang lagi setelah lebaran, dan pokoknya itu kayak molor-molor waktu berbulan-bulan gitu infonya, perkiraan terbang ini gitu. Dan setelah beberapa bulan, sekitar 5 bulanan itu admin PT aku tuh bilang pihak kilang membatalkan, mengcancel mihau gelombang 2 dan gelombang 3 atau seterusnya. Dan pada saat itu aku dan teman-teman aku itu sangat kecewa sekali, dan sangat gimana ya, udah proses tinggal visanan tapi nggak jadi terbang gara-gara corona gitu. Dan saat itu bener-bener kayak malu iya, stres iya. Malunya itu gimana, malunya itu sudah bilang sama orang tua tinggal visanan, udah bilang ke rumah keluarga, tetangga-tetangga juga udah tahu, terus nggak jadi terbang. Dan mereka itu orang-orang terdekat itu bukannya mendukung tapi malah mengolok-ngolok gitu, kayak menghina gitu loh teman-teman. Biasalah ya, tetangga kan kadang suka nyinyir ya, ada yang nggak suka, ada yang suka. Jadi ya ada yang kayak nggak jadi terbang lah, kayak dihina-hina gitu. Jadi ya kayak mental itu kayak tertekan gitu. Dan saat itu aku tuh bener-bener kayak terpuruk, tinggal visanan nggak bisa terbang. Dan saat itu corona bener-bener kayak rumit-rumitnya, gembar-gembarnya kan. Dan saat itu kayak putus asa banget aku tuh waktu itu. Dan ada juga temanku yang tidak di cancel tapi ditunda gitu. Tapi kalau aku resmi di cancel, jadi bener-bener kayak kecewa banget gitu kan. Dan aku inget banget dulu itu waktu proses itu musim hujan, dan aku tuh sering kehujanan saat ke Jogja, karena Ngawi Jogja itu kan jauh ya, sering kehujanan. Saat naik Gojek itu nggak hujan, sampai di tengah jalan kehujanan. Jadi bener-bener kayak aku tuh dibonceng sama Gojeknya itu kayak diem, merenung, terus kayak meneteskan air mata gitu, sambil ya Allah, perjuanganku sampai segini, kehujanan, hujan badai petir sampai kayak gini aku lewatin gitu. Ya Allah, masa aku nggak bisa berangkat. Jadi bener-bener kayak pengorbanan apalagi yang kurang aku lakuin gitu. Hujan-hujan aku terjang biar aku tuh bisa proses, bisa terbang gitu. Ternyata ya nasib berkata lain, tidak bisa terbang. Ya mau gimana lagi ya, mau mengeluh pun percuma, mau bersedih pun percuma, mau mengadu sama siapa juga nggak bisa nolongin gitu, karena ya belum beruntung gitu.
Dan pada saat itu aku terpuruk dong, bener-bener Malaysia waktu itu kan ditutup juga kan karena corona, dan di sana lockdown sini lockdown, jadi bener-bener teruk pada saat itu. Nah saat itu aku cari kerja sampingan di Surabaya, dan karena aku baru lulus kan langsung kerja di Malaysia dan belum tahu dunia kerja luar kan, dan saat itu aku merasakan banget, benar-benar merasakan kalau kerja di negeri sendiri itu susahnya gimana susahnya. Kayak berkas-berkasnya udah di-copy banyak-banyak, udah lempar sana lempar sini, juga biaya wira-wirinya juga banyak dan belum tentu keterima. Kalaupun keterima gajinya nggak seberapa, dan kalau dipikir itu kerja di Malaysia sama di sini tuh sama-sama capeknya tapi gajinya beda gitu, dan bener-bener beda jauh ya, tempatnya juga sangat teruk sekali gitu, nggak kayak di dulu tempat aku kerja di Malaysia gitu. Gajinya susah, terus kayak buat ngekos buat makan tuh habis, ngasih orang tua, kayak bener-bener gaji tuh habis di tengah jalan gitu, nggak ada nyisa. Padahal aku pengennya kerja itu aku tuh bisa nabung gitu, pada akhirnya nggak bisa nabung gitu. Dan saat itu kayak ya Allah, aku nanti kalau corona udah hilang aku mau daftar lagi gitu. Pokoknya aku mau daftar lagi, gimana caranya aku bisa terbang lagi gitu. Karena saat itu juga aku bingung kan mau kemana gitu, kerja di sini kayak gini. Ya udah akhirnya aku kerja di sini pun pindah-pindah, di sini nggak cocok, di sana nggak cocok gitu. Jadi bener-bener kayak beda gitu suasananya ya. Oke teman-teman, kayaknya video aku kepanjangan ya, karena masih ada lanjutannya. Kayaknya kepanjangan, takutnya nanti kalian bosen nontonnya, jadi aku buat part 2 nya aja ya. Nah kayak di tahun 2020 itu aku nggak bisa terbang karena pandemi COVID-19 ya, di cancel total gitu. Udah punya paspor 5 tahun tapi yang 2 tahun lebih itu bener-bener zonk karena corona, nggak kepake gitu ya. Nggak apa-apa, belum rezeki ya, semoga aja nanti didapatkan kilang yang lebih baik gitu, yang lebih bagus ya. Oke, nanti lanjut aja part 2 ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin bernasib seperti aku ya, tidak jadi terbang ke Malaysia gara-gara corona. Kita bisa reuni di bawah ya, di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.